Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak dapat hadir dikarenakan sedang melakukan kunjungan kerja luar negeri. Baru kemarin mendapatkan informasi saya diminta untuk mewakili dan sekaligus membacakan sambutan beliau. Izinkan saya membacakan dan nanti juga akan saya menambahkan sedikit perspektif kami sebagai tanda terima kasih kami kepada Bapak, Ibu, para Monsinyur, para Romo, para Uskup, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Monsinyur Antonius Subianto Benyamin, OSC, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Duta Besar Vatikan, Uskup Agung Piero Piopo, Profesor Dr. Ignatius Kardinal Suharyo, para Bapak Uskup, Dirjen Bimas Islam, dan tokoh agama, para imam dan birawan, segenap pimpinan ormas, dan tokoh masyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya ucapkan selamat atas terlaksananya Sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024. Bagian kedua yang sekaligus merupakan perayaan syukur atas perjalanan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tema, berjalan bersama membangun gereja dan bangsa, kiranya semakin meneguhkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi umat dan pengembangan iman dalam membangun gereja dan memajukan bangsa. Dengan demikian, saya berharap Gereja Katolik menjadi pelopor sebagai penggerak umat utama dalam membangun persaudaraan sejati dan kesejahteraan bersama. Dalam berbagai kesempatan, saya katakan agar seluruh komponen bangsa harus menggemakan nilai-nilai persatuan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dasar negara Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah yang terkandung di dalam Pancasila yang memuat harapan untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, sejahtera, dan mencintai keberagaman. Selama 100 tahun berkarya, nampak bahwa Gereja Katolik terus berupaya pekah dan peduli pada situasi sekitar yang belum lama ini terwujud di dalam deklarasi bersama antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Istiqlal yang meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Upaya berjalan bersama menjadi semakin hidup dengan kunjungan Apostolik Paus Fransiskus yang mempromosikan iman, persaudaraan, dan bela rasa. Penghayatan akan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa akan melahirkan persaudaraan sejati yang melampaui batas-batas perbedaan dan pada akhirnya mengalirkan gerakan bersimpati kepada yang sangat membutuhkan. Deklarasi Istiqlal juga menabur benih harapan dan membangun perdamaian agar semua pemeluk agama dan pemimpin bangsa bergerak bersama menghadapi nilai agama, menghidupi nilai agama, menghindari kekerasan, dan menghormati martabat manusia dalam menyelesaikan berbagai krisis. Para Bapak Uskup dan hadirin sekalian yang saya hormati, pertemuan puncak para pimpinan agama Katolik yang diselenggarakan secara rutin ini menegaskan bahwa komando tegak lurus dalam kepemimpinan maupun semangat kolegial di dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan menunjukkan solidaritas umat Katolik serta kekuatannya untuk bersatu menumbuhkan semangat kerukunan dan toleransi. Rukun dan toleran adalah soal kemanusiaan
di mana kita harus menghormati dan menghargai orang lain untuk melaksanakan agamanya. Segala sikap yang menjurus pada perilaku intoleran harus dikikis dan digantikan dengan sikap menghargai perbedaan. Meski masih terjadi tindakan intoleran antara pemeluk agama, saya percaya bahwa kekompakan umat Katolik yang bergerak bersama akan selalu mengutamakan kepedulian dan cinta kepada sesama. Hal ini dicontohkan oleh Paus Fransiskus dengan tindakan sederhana serta rendah hati selama kunjungan di Jakarta yang membuat kita terkesan dan menjadi inspirasi. Para Bapak Uskup dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas dukungan Gereja Katolik kepada pemerintah agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyejahterakan masyarakat. Adanya berbagai kejadian antar umat beragama maupun kendala yang dihadapi umat tertentu bukanlah sesuatu yang diakomodir. Mari bersama kita yakini bahwa hal tersebut itu adalah suatu peristiwa di mana tenggang rasa dan persatuan tengah menjalani ujian, sehingga harus kembali dipraktikkan dengan penuh kesadaran sebagai wujud penghargaan atas kemajemukan dan persaudaraan sejati. Saya mengajak Gereja Katolik berjalan bersama kami, pemerintah. Peran penting Gereja Katolik bersama pemerintah adalah melakukan respon cepat dan menanggapi berbagai isu yang tentu sangat krusial untuk menekan kegaduhan dan menjaga persatuan. Persatuan adalah kunci keberhasilan bangsa. Pemerintah akan mengayomi dan hadir dalam kegelisahan masyarakat. Saya tegaskan bahwa perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia adalah prioritas utama. Saya juga minta kepada para menteri dan pengambil keputusan supaya membuka dan memudahkan jalur komunikasi agar memperoleh fakta yang sesungguhnya, sehingga dapat merespon dengan tepat dan cepat. Kesatuan langkah dan kolaborasi saya perkenalkan di awal kami mulai bertugas agar ada pemahaman, etika dan semangat yang sama. Para Bapak Uskup dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya meyakini hasil-hasil pemikiran para Bapak Uskup dan sidang KWI tahun 2024 itu akan makin menegaskan peran Gereja Katolik dalam turut menyalakan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. Kehadiran Gereja Katolik dan relasinya dengan umat beragama lain serta kesamaan cita-cita berbangsa akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan persatuan. Demikian pula kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan Gereja Katolik yang dijembatani oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia akan mampu memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan yang secara real dihadapi umat. Para Bapak Uskup dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya mengajak agar melalui wilayah dan kewenangan kita masing-masing supaya memastikan dan terus mendorong terwujudnya persahabatan sejati di antara kita semuanya. Sesama anak bangsa yang telah bertekad hidup dan berkarya dalam persatuan di tengah kemajemukan. Gereja Katolik Indonesia harus tetap menjunjung prinsip hidup berbangsa dan bernegara 100%, Katolik 100%, Indonesia yang menunjukkan keteguhan umat Katolik pada imannya serta kecintaan pada bangsa dan negara. Para Bapak Uskup dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat mempersiapkan perayaan Natal, memasuki tahun jubileum dan melaksanakan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025. Sebelum mengakhiri, saya mengajak, mari kita terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan nasional sebagai nilai dasar bangsa Indonesia, serta motivasi untuk terus berbuat kebaikan dan menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia tertanda Haji Prabowo Subianto. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon izin
saya sedikit ingin menambahkan kehadiran saya secara pribadi di sini. Ingin saya mengungkapkan perasaan dari lubuk hati saya yang sangat dalam kepada Yang Mulia para uskup, para bapak sekalian, bahwa mohon kami dibantu bersama-sama kita semuanya sebagai warga bangsa Indonesia. Pertama adalah bagaimana mengindonesiakan umat beragama di Indonesia yang baik dan benar, insya Allah. Saya sangat terkesan ya ungkapan Monsignor tadi bahwa 100% Katolik, tapi pada saat yang bersama juga 100% Indonesia dan 100% Pancasila. Ini ungkapan yang sangat sejati. Karena itu izinkan saya juga menyampaikan bahwa tantangan yang kami atau yang kita hadapi sekarang ini adalah fenomena kecenderungan semakin berjaraknya antara umat dengan agama. Kita juga mungkin barangkali kita juga kadang-kadang merasakan perasaan yang sama. Kalau kita berbicara tentang agama, ajaran agama kita, seolah-olah kita berbicara dengan sesuatu yang sangat tradisional, berorientasi, atau kita selalu diajak berpaling ke masa lampau, sangat doktrinal, sangat tekstual, dan terkesan membatasi, dan juga terkesan sangat kualitatif dan deduktif. Sementara di lingkungan pacu kita sekarang ini begitu rasionalnya, bahkan begitu liberalnya. Kita ditantang berpikir kalau kita akan hidup 1000 tahun akan datang. Sangat sophisticated, sangat canggih, dan sangat induktif, sangat kuantitatif. Jadi ini bisa melahirkan semacam split personality, kepribadian ganda antara diri kita sebagai seorang umat dan diri kita yang sedang berpacu di lingkungan pacu yang sangat berubah. Tantangan konseptual seperti ini saya kira memerlukan perhatian tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir agamanya masing-masing. Bagaimana menjembatani adanya fenomena gap antara agama dan pemeluknya ini. Hemat kami sebagai Menteri Agama, semakin berjarak antara pemeluk dengan ajaran agamanya, maka indikator semakin gagalnya misi kementerian itu. Tapi semakin mendekat antara pemeluk dengan ajaran agama, maka itu semakin berhasil misi yang diemban Kementerian Agama itu. Karena itu dari lubuk hati kami yang sangat luhur dan sangat dalam ini mengajak kepada Bapak Ibu para uskup, mari kita bersama-sama menjembatani hal ini. Karena jika ini tidak terselesaikan, saya teringat apa yang disebutkan oleh Clifford Geertz dalam Islam Observed itu nanti berpotensi untuk dimasuki semacam kekuatan-kekuatan yang kita tidak bayangkan. Misalnya mungkin muncul kelompok radikalisme atau puritanisme yang ingin kembali kepada kesejatian awal, dan itu juga mungkin tidak kontekstual, atau mungkin juga muncul paham-paham yang liberalisme yang justru akan menafikan originalitas tradisi kita. Nah, PR besar untuk kita sebagai tokoh umat, mari bersama-sama apa yang perlu kita lakukan pertama. Apakah kita perlu melakukan peninjauan kurikulum yang sedang kami lakukan dan saya pelajari di Kementerian Agama sekarang ini? Bagaimana kita mengkaji ulang kurikulum? Saya menyaksikan sekian lama ini oleh para guru-guru agama kita masing-masing, entah itu guru agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mendoktrin anak-anak kita
bahwa agama kita lah yang paling benar, yang lainnya adalah tidak benar, bahkan mungkin sesat. Agama kita lah yang paling istimewa. Nah, apakah bisa kita menciptakan suatu filosofi kurikulum tidak menekankan aspek perbedaan, tetapi menekankan aspek encounter, mempertemukan aspek persamaan kita itu lebih indah kita kedepankan dalam merumuskan sebuah konsep, apalagi kurikulum. Jangan anak kita di alam bawah sadarnya sejak dini ditanamkan sebuah rasa perbedaan, bahkan kebencian. Maka nanti itu akan panen dengan berbagai macam produk-produk yang tidak mendukung diri kita sebagai warga NKRI bangsa Indonesia. Nah, jarak yang berbeda tadi, split personality, itu pun juga menyebabkan kita kehilangan atau tidak mengimbangi vocabulary yang digunakan oleh kalangan pengambil keputusan. Itu vocabnya sangat sophisticated, sementara vocab agama kita itu juga itu sangat tradisional. Jadi tidak terjadi simetris, tidak terjadi persambungan vocab antara umat beragama, tokoh-tokohnya, dan pemerintah atau tokoh-tokoh pembaharu. Nah, inilah mungkin juga salah satu PR kita ke depan. Sehingga akibatnya kita sebagai tokoh umat beragama, saya sering katakan, kita hanya lebih banyak diminta untuk berbicara di sektor hilir, diminta untuk menyelesaikan akibat, sementara sebab yang menyebabkan akibat itu muncul, kita tidak pernah dilibatkan. Bagaimana mungkin kita sebagai tokoh umat beragama diminta untuk menyelesaikan akibat, padahal tidak pernah kita dilibatkan di Bappenas di sektor hulu yang merumuskan pembangunan, yang melahirkan berbagai macam dampak. Saya juga menyuarakan kepada kabinet, mari kami juga tokoh-tokoh umat beragama diminta pendapat dalam rangka merumuskan strategi pembangunan jangka panjang akan datang. Tokoh agama perlu dilibatkan, jangan hanya kami dilibatkan oleh Kementerian Sosial memikirkan dampak-dampak lingkungan, dampak kerusakan moral dan sebagainya. Nah, karena itu kita juga harus mengintrospeksi sebagai tokoh agama kelemahan apa yang kita miliki sehingga kita tidak nyambung vocabnya dengan para pengambil keputusan. Karena itu semua pihak, pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh agama, kita perlu lebih akrab satu sama lain untuk merumuskan keindonesiaan masa depan yang kira-kira sangat konstruktif. Dunia membutuhkan Indonesia yang utuh, dan dunia mengharapkan Indonesia umbrella untuk sebuah perdamaian dan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.